Monggo, ini materi selanjutnya. Ini materi selanjutnya. Materi ini membahas tentang PPh pasal 2 ayat pasal 4 ayat 2 atau PPh yang bersifat final. Ada beberapa objek pajak, ya kan? Beberapa objek pajak selain objek pajak yang sudah ditentukan oleh PPh pasal yang sebelumnya seperti PPh pasal 21. Jadi kalau kita urutkan PPh pasal 21 di situ berkaitan dengan uh, gaji atau pendapatan yang diperoleh dari kegiatan atau dari pekerjaannya atau PPh pasal 21 berkaitan dengan memperoleh dari kegiatan-kegiatan honor itu PPh pasal 21. Pasal 22 itu ya kan pasal 22 itu berkaitan dengan kegiatan impor ekspor ya kan. Sedangkan pasal 23 ya kan berkaitan dengan apa? Pendapatan atau dividen. Dividen ketika kita ini menanamkan saham, saya mendapatkan dividen, maka di situ dikenakan tarif pasal 23. Pasal 24 di sini tax treaty itu artinya tidak agar tidak terjadi ganda dalam pembayaran pajak. Pasal 26 itu tidak masuk objek pajak ya. Cuman saya sampaikan juga pasal 25 itu bagaimana kita itu mengangsur uh, beban pajak agar nanti di akhir tahun tidak mengalami hutang pajak yang begitu besar. Nah, sekarang adalah PPh pasal 2 pasal 4 ayat 2 yang mana PPh pasal 4 ayat 2 ini bersifat final. Nah, jadi apa saja yang akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 ini? Seperti halnya yang dikenakan yaitu seperti jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu ketika jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, hadiah undian dan lain sebagainya. Jadi kayak semacam kita sewa tanah dan bangunan itu akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Kalau kayak persewaan-persewaan kos itu kan tidak masuk ke sini ya, tidak masuk ke sini. Jadi ini masuk kepada persewaan tanah dan bangunannya. Lah, di sini ya kan PPh pasal 4 ayat 2 di sini merupakan pajak penghasilan yang memang bersifat final, artinya tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Jadi tidak bisa dikreditkan dengan pajak pasal terutang seperti yang lainnya. Maka, ya kan, PPh pasal 4 ayat 2 di sini akan dikenal dengan sebagai PPh final. Karena di sini tidak bisa dikreditkan sehingga final begitu. Kalau final berarti harus dibayarkan secara langsung. Lanjut. Nah, ini ya kan tarif dari PPh pasal 4 ayat 2 ini ternyata berbeda-beda tergantung dari kegiatan atas objek pajaknya. Ini pertama adalah dikenakan 20% atas kegiatan bunga deposito tabungan. Ini bunga deposito ya. Nah, bunga deposito bukan bunga deposito simpanan. Kalau bunga deposito itu akan dikenakan tarif 20%. Seperti juga diskonto sertifikat Bank Indonesia, jasa giro. Nah, ini yang akan dikenakan tarif 20%. Terus yang kedua dikenakan 10% atas bunga simpanan. Ini kan beda. Kalau bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, maka di sini akan dikenakan tarif 10%. Ini koperasi ya, koperasi bukan ke bank, banknya. Jadi bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, maka di situ akan dikenakan 10%. Kecuali, ya kan, kecuali penghasilan, ya kan, bunga itu
kecuali di bawah 240.000. Ketika bunganya itu di bawah 240.000, maka di situ tidak dikenakan PPh pasal 26 sebesar tarif yaitu 10%. Ini undang-undangnya yaitu berdasarkan PP Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2019. 2009. Yang ketiga yaitu dikenakan tarif 10% atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang orang pribadi dalam negeri yang tidak menginvestasikan dividennya di dalam negeri dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, sejak diperolehnya dividen, maka di sini akan dikenakan PPh final, yaitu PPh pasal 26 yang bersifat final, yaitu sebesar 10%. Ya, lanjut. Ini tarif PPh yang kena 10%. Apa? Yang persewahan. Jadi di sini ketika kita menyewa tanah beserta bangunannya, ya kan, beserta dengan bangunannya, maka di situ akan dikenakan PPh final yaitu sebesar 10%. Sedangkan yang selanjutnya ini tarif yaitu 0 sampai 20% dikenakan atas bunga obligasi. Terus 25% dikenakan atas hadiah undian atau lotre. Kalau apa undian ini kayaknya salah ini. Bukan 52%. 25% itu. Sorry, sorry. Nah, itu ketika kita menerima hadiah atau lotre itu akan dikenakan PPh final yaitu 25%. Terus selanjutnya 0,5% itu dikenakan atas transaksi penjualan saham pendiri dan tarif 0,1% dikenakan atas transaksi saham bukan pendiri. Jadi kalau pendiri ya, kalau pendirinya yaitu menjual saham dan dia itu sebagai pendirinya, maka di situ akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 0,5%. Tapi kalau dia itu bukan pendirinya dan menjual sahamnya, itu akan dikenakan tarif PPh pasal 26 yaitu 0,1%. Selanjutnya yaitu akan dikenakan tarif 5% atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan, ya kan? Termasuk juga real estate. Dan ini akan juga dikenakan 1% atas pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Jadi ini berbeda tarifnya. Ketika itu bangunannya itu sederhana, itu akan dikenakan 1%. Kalau di sini pembangunannya megah, ya kan, bangunannya itu memang bangunan yang besar, itu akan dikenakan 5%. Yang menentukan nanti itu pihak DPP, Direktorat Jenderal Pajak, DJP ya. Direktorat Jenderal Pajak yang menentukan apakah itu masuk dikenakan tarif 5% atau dikenakan tarif 1% sesuai dengan PPh pasal 26. Lanjut. Ini juga dikenakan tarif 0,1% atas saksi penjualan saham atau pengalihan penyelenggaraan modal perusahaan. Ini sama seperti tadi, cuman di sini ada pengalihan penyerahan modal pada perusahaan pasangannya yang diperoleh perusahaan modal Ventura. Ini dikenakan 0,1%. Ini juga kena 2,5% atas transaksi desperati berjangka panjang. Ini berdasarkan dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2009. Dan di sini juga dikenakan 1,75%. 1,75% dikenakan terhadap transaksi jasa konstruksi kecil. Nah, di sini jasa konstruksi ini juga akan dikenakan PPh pasal 26. Namun di sini ada apa namanya kriterianya. Kriterianya. Jadi ketika beda kriteria itu juga akan berbeda
besaran tarif pengenaan pajaknya. Di sini ketika jasa konstruksi kecil itu akan dikenakan 1,75%. Berbeda ketika di situ ada jasa konstruksi tanpa sertifikat. Nah, tadi ini kan eh, yang apa namanya? Yang 1,75% ini kan dengan menggunakan sertifikat. Jasa konstruksinya itu memiliki sertifikat. Contohnya apa jasa konstruksi itu? Konstruksi itu misal mengerjakan apa namanya jalan, ya kan, aspalan, atau mengerjakan tembok penahan tanah yang menggunakan CV misalnya, itu akan dikenakan PPh pasal 26, yaitu pasal pasal yang bersifat final. Ini ketika memilih sertifikat, ya kan, sertifikat bahwa dia itu layak untuk melaksanakan jasa konstruksi, itu akan dikenakan 1,75%. Coba lanjut. Nah, ini kan. Nah, ini ketika tidak memiliki sertifikat, ini akan dikenakan 4%. Sama kayak sebelum-sebelumnya, apa namanya, wajib pajak yang memiliki NPWP atau tidak memiliki NPWP, itu dasar pengenaan pajaknya itu berbeda. Pastinya akan lebih besar tarif pengenaan pajaknya kepada wajib pajak tidak memiliki NPWP. Sama dengan ini, ketika jasa konstruksi itu tidak memiliki sertifikat atas kegiatan jasa konstruksinya, maka di situ akan dikenakan tarif pajak lebih tinggi, yaitu 4%. Ya. Selanjutnya, tarif akan dikenakan 2,65% terhadap pelaksana konstruksi menengah dan besar. Jadi ketika kegiatannya itu menengah dan besar, itu akan dikenakan 2,65%. Kayak CV itu kan kecil, maka di situ akan dikenakan apa namanya 1,75%. Tapi ketika bersifat PT itu berbeda lagi, ya kan? Nah, dan ini juga dikenakan 2,65% atas penyedia jasa yang mempunyai sertifikat badan usaha. Jadi ketika menyediakan penyedia jasa, nah, maka di situ akan dikenakan 2,65%, tapi dia itu memiliki sertifikat badan usaha. Ketika badan usaha, tidak memiliki badan usaha, ini akan dikenakan 4%. Sorry, ini tambah apa namanya? Keliru ini. Ini maksudnya yang 4% ini yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Itu akan dikenakan PPh lebih tinggi, yaitu 4%. Ya. Selanjutnya, tarif akan dikenakan 3,5% terhadap perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa. Jadi kalau dia itu sebagai pengawas, jadi misal ada apa pemerintah pemerintah akan melaksanakan pembangunan gedung dewan, misal gedung dewan dibenarkan oleh CVA. Lah, dia itu kan pasti ada pengawasnya, ya kan? Pengawasnya itu akan dikenakan tarif 3,5%. 3,5% atas jasanya. Tapi di sini 3,5% ini ketika dia itu memiliki sertifikat. Tapi sebaliknya, ketika dia itu tidak memiliki sertifikat, maka itu akan dikenakan lebih besar, yaitu 6% dari penghasilan yang diterima. Ya, lanjut. Nah, ini adalah batasan-batasannya ya, batasan-batasan atas batas waktu penyetoran dan pelaporan. Di sini teman-teman nanti bisa baca sendiri. Contoh misal penghasilan yang diterima oleh wajib pajak mempunyai peredaran bruto yang disetorkan minimal yaitu 15 tanggal 15 bulan berikutnya. Ketika dia itu sudah menerima penghasilan,
dari peredaran brutonya, dari pendapatannya, nah, itu akan harus membayar maksimal tanggal 15 di bulan berikutnya. Misal dia itu mendapatkan mendapatkan penghasilan yang diterima itu di bulan Januari, ya kan, di bulan Januari. Nah, ketika sudah mendapatkan di bulan Januari, maksimal kita itu harus melaporkan tanggal 15 di bulan berikutnya. Berarti kalau di bulan berikutnya yaitu di bulan Februari. Itu ya. Nah, yang selanjutnya itu ketika mendapatkan penghasilan berupa bunga, deposito, tabungan, diskonto itu paling lama tanggal 20 setelah berikutnya masa pajak. Jadi ketika sudah di bulan Januari, maka di bulan Februari tanggal 20 ya. Selanjutnya ini uh, penjualan saham. Ketika penjualan saham disetorkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Ini ketika kita melaksanakan penjualan saham, ya kan, baik itu penjualan saham itu milik pribadi misal, atau penjualan saham penjualan saham yang memang dia itu sebagai pendiri, atau dia menjualkan saham bukan sebagai pendiri, itu akan dikenakan paling lambat pembayaran dan penyetorannya itu adalah tanggal 20 bulan berikutnya ya. Namun pelaporannya itu paling lambat itu tanggal 25 setelah bulan terjadinya penjualan saham. Jadi sama sebenarnya. Jadi kalau memang tanggal 20 itu penyetoran, ya tanggal 25-nya itu harus dilakukan pelaporannya. Lanjut. Ini adalah uh, berkaitan dengan hadiah undian. Nah, yang disetorkan itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi ketika ketika di bulan Januari kita mendapatkan hadiah, maka di situ akan dibayarkan tanggal 10 di bulan berikutnya, yaitu di bulan Februari. Sedangkan pelaporannya itu di 10 10 hari pada saat pembayaran terakhir. Jadi kalau memang kita membayar tanggal 10, maka tanggal 20 itu harus selesai dalam penyampaian pelaporan. Nah, ini ketika seperti persewaan, tanah dan bangunan itu disetorkan paling lambat tanggal 10 atau tanggal 15 bulan berikutnya setelah. Nah, ini untuk wajib pajak pengusaha sewa. Kalau untuk pemotong, ya kan, kalau untuk pemotong itu tanggal 10 harus memotong daripada wajib pajak. Nah, tapi di sini dari pihak penyewa, ya kan, dari pihak penyewa disetorkan kepada kantor pajak itu tanggal 15. Sedangkan tanggal 20-nya itu, ya kan, tanggal 20-nya itu adalah batas akhir untuk pelaporannya. Sedangkan yang terakhir ini berdasarkan berkenaan dengan jasa konstruksi. Nah, kalau berkenaan dengan jasa konstruksi disetorkan atas beban pajaknya atau hutang pajaknya itu paling lambat tanggal 10. Nah, ini tanggal 10 yang dipotong terhadap apa namanya pihak pekerjanya, ya kan, dari pihak pekerjanya. Terus wajib pajak pajak jasa konstruksinya itu tanggal 15. Nah, jadi tanggal 15 itu dilaporkan kepada pihak perpajakan. Sedangkan akhir dari pelaporannya itu tanggal 20. Ini sama sebenarnya sama yang di atas. Cuman perbedaannya itu adalah di objek pajaknya. Ini objek pajaknya adalah berkenaan dengan jasa konstruksi, sedangkan yang di atas itu berkenaan dengan persewaan tanah atau bangunan. Ya, ini adalah lanjut. Ini adalah soal kasus ya. Lanjut, Pak. Nah, ini terakhir kayaknya itu. Ini soal kasus. Contoh misal ya, PT BDS, PT BDS menyewakan sebuah ruko dari Tuan Wibawa.
untuk dijadikan kantor dengan nilai sebesar 40 juta. Nah, karena ini adalah berkaitan dengan sewa menyewa, ya kan? Kalau kita melihat di tarif pajak yang sebelumnya kita bahas, ya kan? Itu kan berbeda-beda objek pajaknya. Kalau berkaitan dengan deposito atau diskonto itu adalah ada ada persentasenya tarif pajaknya, ya kan? Kalau berkaitan dengan jasa konstruksi itu berbeda tarif pajaknya. Lah, kalau ini berkaitan dengan sewa menyewa tanah dan bangunan. Kalau sewa menyewa tanah dan bangunan itu dikenakan 10%, ya kan? Nah, kita langsung aja. Ini tidak dicari penghasilan bruto dan netonya. Kita langsung 40 juta dikalikan dengan 10%. Berarti di sini yang dibebankan sebagai pajak itu adalah 4 juta, ya. Dan yang contoh lagi di sini PT Dipta dalam rangka mempromosikan produk barunya menyelenggarakan undian, yaitu menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang tunai sebesar 100 juta. Karena ini berkaitan dengan undian, maka ketika kita melihat dari jenis-jenis objek pajak yang dikenakan untuk PPh pasal 26, maka di situ ternyata dikenakan tarif 25%. Jadi 25% ini langsung dikalikan dengan 100 juta tanpa mencari penghasilan atau pendapatan netonya. Jadi di sini penghasilan di sini sebesar 100 juta langsung dikalikan 25%. Berapa? Jadi 25% dikali 100 juta yaitu 25 juta. Inilah yang nanti yang akan dibayarkan untuk utang pajaknya. Ya, sudah ya. Ini sudah selesai kayaknya PPT-nya. Coba lihat. Selesai ya.